Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita maklumi bahwa kita sebentar lagi akan menghadapi pemilihan presiden pada 14 Februari 2024, ya. Kemudian pileg gitu. Dalam hal ini inginlah saya menyampaikan pengalaman daripada menjadi ketua KPPS. Sudah ada beberapa kali, 3 atau 4 kali. Maka dalam hal ini dapatlah saya sampaikan trik-trik untuk menghindari daripada kecurangan. Jadi kalau ada yang mengatakan itu curang, maka kita harus antisipasi. Antisipasi yang pertama sekali, pada saat jam 7 itu ada namanya kita itu apel siaga atau pengambilan sumpah terhadap anggota KPPS dan juga saksi-saksi. Nah, minimal harus ada 2 orang saksi yang hadir gitu, ya. Kemudian terus kita bukalah kotak suara itu kita buka, kemudian kita persaksikan kepada yang hadir, yang itu kepada saksi-saksi bahwa kotak itu dalam kondisi kosong, ya kan? Itu tanggung jawab kita pertama. Kemudian setelah itu baru kita gembok, kita pegang kunci gemboknya. Kemudian kita melaksanakanlah pemilihan sebagaimana biasanya, terus sampai nanti pukul 12 biasanya itu sudah ditutup gitu. Nanti seandainya pekerjaan masih banyak mungkin masih berlanjut itu, tapi biasanya pukul 12 sudah ditutup. Terus antara pukul 12 sampai pukul 1 itu pembukaan peti itu sejatinya kita jangan tinggalkan itu. Para saksi jangan tinggalkan kotak suara. Itu rawan untuk disalahgunakan. Kemudian kita harus tunggu, walaupun itu ada istirahat salat zuhur atau makan minum, kita jangan lengah. Jika perlu makan minum kita bawa dari rumah, jadi kita makan minum di situ. Kemudian kalaupun kita belum salat zuhur, ya tidak masalah lah, kita tunda dulu salat zuhur. Jangan tinggalkan kotak suara itu gitu. Nah, ini untuk menghindari daripada kecurangan. Kemudian sebelum daripada itu, kepada pemilih sejatinya setiap surat suara itu diperiksa dulu gitu. Apakah sudah dijeblos atau belum. Kalau sudah dijeblos maka minta diganti sama penyedia yang baru, yang belum dijeblos gitu. Nah, ini salah satu. Dalam pengalaman saya tidak pernah ada surat suara itu yang sudah dijeblos duluan gitu. Kemudian yang paling rawan itu sebelum perhitungan suara itu kita harus tunggu, kita kawal itu surat. Setelah perhitungan terus kita lakukan perhitungan sampai akhirnya kita menulis di surat suara yang namanya lembar apa itu, lembar jumlah surat suara itu yang diteken oleh para saksi. Nah, jadi lembar surat suara itulah yang namanya saya lupa itu kalau tak salah model apa itu, pokoknya modelnya yang kesimpulan daripada jumlah surat surat suara, mana yang rusak, mana yang nah, surat suara itu setelah diteken oleh para saksi, maka itulah yang dipoto gitu, terus dikirim kepada tim-tim kita masing-masing. Nah, inilah tata cara yang sebaiknya. Setelah kita foto, kita kirim kepada tim-tim kita masing-masing, maka surat suara itu ya tidak masalah lah. Apakah dia nanti di kelurahan, ada rapat lagi sidang di kelurahan, terus di kecamatan, terus di kabupaten. Yang penting yang kita foto itu tadi minimal ada berdua lah saksi yang memoto itu setelah ditandatangani oleh saksi. Saya rasa ini kunci kita, kuncinya di surat suara yang sudah diteken oleh saksi itu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.